Hai anak-anak, hari ini Papa Mario mau cerita tentang Charlie and the Chocolate Factory. Nah, kalian sudah bacakan buku ini. Di dalam buku ini, kalian akan melihat tokoh-tokoh yang terlibat di dalam ceritanya. Nah, buku ini mengisahkan tentang seorang anak kecil bernama Charlie. Dia adalah anak yang sangat miskin. Bayangkan, rumahnya terbuat dari kayu, banyak lubang-lubang. Kalau hujan, bocor. Cuma memiliki 2 kamar dan hanya memiliki 1 tempat tidur. Dan itu pun bukan untuk Charlie, tapi untuk 4 orang kakek dan neneknya, yaitu Grandpa Joe dan Grandma Josephine, lalu Grandpa George dan Grandma Georgina. Papanya bernama Mr. Bucket dan mamanya bernama Mrs. Bucket. Di keluarganya yang hanya bekerja itu cuma papanya saja, dan dia bekerja memasang tutup botol pasta gigi. Jadi penghasilannya tidak terlalu besar anak-anak. Bayangkan ya, keluarga ini kalau sarapan pagi hanya makan roti dan mentega. Kalau makan siang hanya makan kentang dan kol rebus. Kalau malam hanya memakan sup kol. Itu pun Charlie kadang sedikit sekali dapatnya, padahal papa dan mamanya sudah tidak makan supaya Charlie bisa makan, tapi tetap saja sedikit. Kasihan sekali Charlie ini anak-anak. Charlie itu tinggal di pinggiran kota besar. Di kota tersebut ada sebuah pabrik coklat yang sangat besar. Itu adalah pabrik coklat milik Mr. Willy Wonka. Itu pabrik terbesar di seluruh dunia. Mr. Willy Wonka adalah seorang yang jenius. Dia jago sekali membuat coklat dan gula-gula yang sangat nikmat dan lezat. Dan juga menakjubkan, berbeda dengan coklat dan gula-gula dari pabrik lain. Satu kali, Willy Wonka ini diminta oleh seorang pangeran yang berasal dari India. Siapa ya nama pangeran itu? Kalian baca ya dari buku ini ya. Pangeran tersebut memesan istana yang sangat besar terbuat dari coklat semuanya. Tetapi ada yang terjadi dengan istana tersebut. Apa yang terjadi? Kalian baca di sini ya. Nah, Papa lanjutkan ceritanya. Willy Wonka ini, anak-anak, pabriknya itu sangat terkenal di seluruh dunia. Dan dia memiliki pekerja-pekerja yang rahasia. Biasanya kan kalau pabrik itu kan ada pekerja-pekerjanya ya, yang datang terus pulang, datang terus pulang. Tetapi pekerjanya Willy Wonka ini tidak pernah datang, tidak pernah pulang, semua ada di dalam. Kenapa ya? Karena dulu Willy Wonka punya karyawan yang begitu banyak, tapi semuanya disuruh pulang anak-anak. Kenapa? Karena salah satu dari karyawannya ada yang mata-mata dan mereka mencuri resep coklat dan gula-gula milik Willy Wonka. Itu karena mereka disuruh oleh pabrik coklat yang lain, sehingga resep pabrik coklat Willy Wonka ditiru dan Willy Wonka menjadi sangat sedih. Akhirnya pabriknya ditutup, gerbangnya yang sangat besar dikunci, dan tidak lagi ada kegiatan pabrik memproduksi coklat dan gula-gula. Cerobong-cerobong asapnya berhenti mengepul. Tidak ada lagi bunyi mesin-mesin produksi coklat. Dan seluruh warga di kota itu bingung. Kenapa ya? Itu. Tetapi tidak lama kemudian cerobong asapnya mulai mengeluarkan asap. Lalu ada juga bunyi suara mesin-mesin. Berarti pabrik Willy Wonka sudah dibuka kembali. Tetapi aneh, pekerjanya siapa ya? Kalau orang melihat di pabrik itu,
Mereka hanya melihat bayangan-bayangan seperti sosok-sosok kecil dan mungil. Seperti bukan manusia gitu. Tapi yang jelas, Willy Wonka kembali beroperasi kurang lebih sudah 10 tahun terakhir ini. Ini semua diceritakan oleh Grandpa Joe kepada Charlie. Dan Charlie merasa semakin kagum dengan pabrik Willy Wonka. Suatu hari, papanya Charlie pulang dan dia membawa koran yang bertuliskan sayembara bahwa Mr. Willy Wonka mau mengizinkan 5 orang anak masuk ke dalam pabriknya dan boleh berkeliling ke seluruh bagian di dalam pabrik, dan tentunya saja boleh makan coklat dan permen sepuasnya. Tapi ada syaratnya. Yang boleh masuk itu adalah orang-orang yang mendapatkan tiket emas. Jadi Willy Wonka memproduksi banyak coklat. Tapi dari sekian banyak coklat yang dia produksi, dia hanya menyelipkan 5 tiket emas di balik tutup coklat tersebut. Dan itu disebar di seluruh dunia. Tiket emas yang pertama ditemukan oleh seorang laki-laki yang sangat gemuk, anak-anak. Lemaknya kemana-mana. Hobinya makan. Baginya yang paling penting adalah makan. Nama anak itu siapa, yo? Siapa? Nah, betul sekali. Yang nggak tahu, lihat di buku. Lalu seisi kota tempat anak itu tinggal menjadi sangat ramai. Ada perayaan yang diadakan di sana untuk merayakan keberhasilan anak ini yang pertama kali mendapatkan tiket emas itu. Ada parade, anak-anak diliburkan. Wah, heboh sekali. Lalu tiket yang kedua juga didapatkan oleh seorang anak yang bernama siapa? Betul sekali. Nah, yang belum tahu, baca bukunya ya. Jadi kalian bisa tahu. Anak ini, bentar. Yang dapat tiket kedua ini anaknya perempuan. Karakternya seperti apa ya? Dia itu sangat dimanjakan oleh papa dan mamanya. Apa saja yang dia minta dikasih. Tentu itu tidak baik ya anak-anak. Nah, tiket ketiga siapa yang dapat ya? Apakah tiket yang ketiga diperoleh oleh Charlie? Karena Charlie ingin sekali mendapatkan tiket itu. Nah, pada saat ulang tahun Charlie, keluarganya semuanya bersepakat untuk memberikan hadiah, yaitu sebatang coklat. Kalian tahu gak sih, sebenarnya Charlie itu sangat suka coklat, tetapi sulit sekali mendapatkan coklat. Dia cuma bisa makan coklat setiap kali dia ulang tahun. Itu pun coklatnya kecil, dimakannya sedikit-sedikit, lalu disimpan. Besok digigit lagi sedikit, terus disimpan. Sampai beberapa hari. Kalau kita beli coklat langsung makan habis. Tapi Charlie enggak. Baginya coklat adalah sesuatu yang berharga. Bukan karena dia pelit, tapi karena duitnya sangat sedikit. Kalau dihabisin nanti besok dia nggak bisa makan coklat lagi. Tapi karena ada sayembara itu, keluarga Charlie memutuskan untuk membelikan Charlie coklat Willy Wonka yang sangat besar. Berharap supaya mendapatkan tiket emas anak-anak. Waktu dibeli dan dikasih ke Charlie, semua keluarga berkumpul di rumah menyaksikan Charlie membuka coklat hadiah ulang tahunnya, berharap akan mendapatkan tiket emas. Dibuka pelan-pelan, dibuka lagi. Ternyata tidak ada anak-anak, tidak ada tiket emas. Jadi Charlie sedih, aduh tidak ada. Ya iyalah anak-anak ya, kan coklatnya banyak tersebar seluruh dunia. Udah gitu cuma 5 tiketnya, yang 2 udah ditemukan, berarti sisa 3. Tetapi hari itu kakeknya, yaitu Grandpa Joe, memberi dia semangat. Sudah, makan aja coklatnya, gak usah bersedih. Yang terpenting kamu bisa menikmati coklat gitu. Kalian tahu gak kalau Charlie itu lewat depan pabrik Willy Wonka, dia suka jalannya pelan-pelan supaya bisa menghirup aroma coklat di sana. Gitu. Karena dia sangat suka sekali dengan coklat. Nah, lalu pada hari berikutnya lagi, tiket ke-4 dan ke-5
sudah diperoleh. Oleh siapa ya? Nah, kalian baca di buku ini ya. Ada 2 orang lagi yang mendapatkan tiket tersebut. Dan 2 orang ini memiliki karakter yang sangat berbeda. Yang satu anak perempuan, yang satu anak laki-laki. Yang anak perempuan ini sukanya ngomong gitu, cerewet sekali. Dan dia jorok, dia suka makan permen karet. Nanti kalau dia ngomong, permen karetnya diambil, ditaruh di belakang telinga. Nanti kapan-kapan dia ambil lagi, dia gigit lagi. Bagusnya dia makan permen karetnya Willy Wonka ya. Nah, yang anak keempat yang mendapatkannya juga karakternya unik sekali. Dia suka sekali nonton TV, terlalu banyak nonton TV. Makanya mungkin diberi nama ITV. Nah, kalian bagaimana? Apakah kalian menghabiskan waktu kalian hanya nonton TV? Wah, sudah 4 tiket yang diperoleh, berarti tinggal 1. Mustahil ya untuk mendapatkan tiket yang kelima. Apalagi coklatnya banyak. Dan semua orang membeli coklatnya bukan cuma 1, 2, 3. Bahkan ada yang membeli ratusan, puluhan. Bagaimana dengan Charlie? Untuk beli 1 coklat aja susah anak-anak. Tapi dia tetap memiliki harapan bahwa dia pengen sekali keinginannya terkabul. Satu kali ketika Charlie sedang berjalan, dia menemukan 1 logam uang. Ada uang. Dia berpikir, untuk apa ya? Oh, untuk dibelikan makanan saja. Karena keluarganya lebih membutuhkan makanan daripada coklat. Tapi dia berpikir, aku harus beli coklat. Karena dia ingin sekali mendapatkan tiket emas itu, anak-anak. Waktu dia beli coklat di toko coklat, dia buka kertasnya. Tidak ada, anak-anak. Hanya ada coklat. Dan dia makan coklatnya sampai habis. Lalu, tapi dia masih ada kembalian. Dia berpikir, beli lagi deh, satu lagi dia beli. Akhirnya dia beli 1 coklat lagi. Berharap akan mendapatkan tiket emas. Mustahil ya. Tapi hari itu dia buka coklatnya. Dan dia mulai melihat ada sedikit yang berkilau-kilauan. Apa ya? Kan kalau bungkus coklat kan ada yang berkilau-kilauan juga ya. Tapi yang ini lain. Ketika dibuka, ada tiket emas, ada golden ticket. Dan Charlie sangat senang sekali. Dan orang-orang di sana di toko itu sangat heboh. Wah, anak ini dapat. Sampai ada orang laki-laki bilang, sini, saya beli dengan uang yang banyak. Seharusnya bisa ya dibeli, karena kan Charlie lebih membutuhkan uang supaya keluarganya bisa beli kasur, beli makanan, bisa memperbaiki rumahnya. Tapi dia tidak mau menjual mimpinya, anak-anak. Untungnya pemilik toko coklat itu baik sekali. Dia bilang, udah nak, jangan hiraukan nak, jangan dijual nak, udah kamu bawa pulang saja. Kamu harus menikmati hadiah kejutan ini. Ini sesuatu keajaiban buat kamu. Gitu kira-kira. Dan Charlie ini pulang dan memberitahukan kepada keluarganya, Papa, Mama, aku dapat tiketnya, gitu. Lalu harinya tiba di mana Charlie dan 4 orang anak lainnya masuk ke dalam pabrik coklat milik Willy Wonka. Siapakah yang diajak Charlie, anak-anak? Apakah papanya, mamanya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya? Kalian baca di buku ini ya. Kalau 4 orang yang anak-anak lainnya, mereka mengajak papa dan mama mereka. Nah, ketika anak-anak ini mau masuk, mereka deg-degan. Wah, mau masuk. Di luar sana banyak wartawan. Wah, ini ada orang-orang yang berhasil mendapatkan 5 tiket emas. Wah, semua difoto, cekrak masuk berita yang sangat heboh pada waktu itu. Dan akhirnya tibalah saatnya Mr. Willy Wonka keluar dari pabrik menyambut mereka semua. Dan mereka semua masuk ke dalam pabrik milik Willy Wonka. Nah, di dalam pabrik Willy Wonka, mereka melihat sebuah ruangan yang disebut ruang coklat. Di sana terdapat air terjun yang sangat besar. Tapi bukan air yang keluar, anak-anak. Coklat
coklat, lelehan coklat yang begitu nikmat. Ada pohon-pohon yang sangat unik, ada bunga-bunga, ada rumput, tapi semuanya bisa dimakan. Bayangkan, itu pasti sangat nikmat. Enak sekali. Bapak juga pengen ke sana, tapi tidak bisa ya anak-anak, karena cuma ada di buku ini saja. Dan masih banyak lagi kejutan di dalam pabrik Willy Wonka, anak-anak. Mereka makan, menikmati semua yang ada di ruang coklat. Tetapi anak-anak, ada yang sesuatu terjadi di sana. Apa ya? Kalian baca di buku ini, oke? Nah, kalian bisa lihat di belakang Bapak ini, kira-kira gambaran ruang coklatnya milik Willy Wonka itu seperti ini, anak-anak. Jadi kalian bisa membayangkan, betapa nikmatnya bisa masuk ke sana. Nah, untuk kisah selanjutnya, silakan baca buku ini sesuai dengan jadwal yang ada. Jangan dibaca sampai habis ya, tapi berdasarkan jadwal yang ada di LBM. Dari kisah Charlie ini, Bapak memperoleh suatu pelajaran bahwa Charlie yang mendapatkan peluang sangat kecil untuk mendapatkan tiket emas, dia tetap berharap dan tidak patah semangat. Harapannya tetap ada untuk dia bisa mendapatkan tiket emas. Dan akhirnya terjadi, anak-anak. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Firman Tuhan berkata bahwa harapan kita tidak akan sia-sia. Masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Jadi anak-anak tidak boleh takut dan khawatir. Percaya dan taruh harapanmu kepada Tuhan. Maka semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Selamat berimajinasi ya dalam bab-bab berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.